kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini saya akan sampaikan firman Tuhan buat kita, yaitu saya akan sampaikan mengenai disiplin rohani. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Klik selanjutnya. Firman Tuhan sudah saya catat. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 sampai 18, kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Ayat 17. Sebab Tuhan Allah kita, Dia yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda dan mujizat yang besar di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Ayat terakhir, ayat 18. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Amin. Perhatikan sampai kasih itu kembali ke ya. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dialah Allah kita. Ketika sampai kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yosua menantang bangsa Israel, ketika pada waktu mereka memasuki tanah perjanjian, Yosua menuntut bangsa Israel, menantang bangsa Israel untuk menentukan pilihannya hari itu juga. Yosua berkata kepada bangsa, hai Bani Israel, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, kepada Allah orang Amori atau Allahnya orang Mesir yang dimana nenek moyang kamu tinggal, yang kamu diam ini, atau Allah yang ada seberang sungai Efrat. Lalu Yesus berkata, tetapi aku berserta dengan kaum keluargaku, seluruh seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa Israel pun berkata demikian, jauhkanlah itu daripada kami untuk beribadah kepada Allah lain. Tetapi kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Jauhkanlah itu daripada kami untuk beribadah kepada Allah lain. Tetapi kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Lanjut. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kita perhati baik. Sebenarnya saudara dikasih oleh Tuhan dalam Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-18 ini, saudara, Yosua sedang menuntut bangsa Israel untuk menentukan pilihan hidup mereka. Yosua sedang mengajar kepada bangsa Israel untuk berdisiplin dalam hal rohani mereka. Yosua sedang mengajar mereka harus disiplin. Nah, Bapak bisa dikasih oleh Tuhan, perhati baik. Kalau kita mendengar kata disiplin, saudara, banyak orang ketika mendengar kata disiplin itu konotasinya seperti kayak sesuatu yang sangat mengerikan. Mendengar kata disiplin di benak banyak orang konotasinya bahwa itu adalah sesuatu yang berat, kesannya kena sanksi atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, disiplin secara rohani itu bukanlah sebuah bentuk penghukuman. Amin. Ketika anak sekolah mungkin dia tidak mengikuti peraturan sekolah, atau karyawan dia tidak mengikuti suatu peraturan di perusahaan tersebut, di suatu kantor, suatu instansi, dia akan dikenakan disiplin. Hanya manusia memang sudah dari sononya sudah terekam dalam memori pikiran mereka, ketika mereka mendengar kata disiplin adalah sebuah bentuk penghukuman. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, disiplin adalah
Yosua menuntun bangsa Israel, yang unik, Yosua juga menuntun bangsa Israel ketika waktu mereka masuk di tanah perjanjian. Yosua sedang mengajarkan kepada bangsa Israel bagaimana mereka harus terus berdisiplin di dalam hal beribadah. Makanya Yosua berkata begini, pilih hari ini persiapkan kamu beribadah kepada Allahnya orang Amori yang negerinya kamu diaman ini, Allah orang Mesir, atau Allahnya yang ada di seberang sungai Efrat. Yosua sudah mengingatkan kepada mereka bahwa tetapi ingat, setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Amin. Setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Apapun pilihan tetap ada konsekuensinya. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sadar tidak sadar, setiap hari ketika kita membuka mata, kita bangun di pagi hari, kita sudah diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Amin. Kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan, dan tidak ada manusia yang tidak menentukan pilihannya. Betul apa benar? Tidak ada manusia yang menentukan pilihannya. Semua manusia menentukan pilihannya. Contoh, saudara bangun pagi diperhadapkan dengan, saya contoh saja, bangun pagi hari diperhadapkan dengan dua pilihan saja. Pilihan pertama, bangun langsung berdoa. Pilihan yang kedua, bangun langsung ke dapur cari makan. Dua pilihan, ini saya kasih contoh saja, mungkin banyak pilihan lain. Dua pilihan. Lalu ada orang berkata begini, aku tidak memilih dua-duanya. Itu pun sudah tentu pilihan. Ada orang memilih bangun langsung berdoa, ada orang memilih bangun langsung ke dapur cari makanan, ada orang berkata saya tidak pilih dua-duanya. Itu pun betul pilihan, Bapak Ibu. Maka saya katakan, jadi tidak ada manusia yang tidak memilih. Setiap manusia punya pilihan. Entah hanya dua tadi dia berkata saya tidak memilih dua-duanya. Itu pun sudah betul pilihan, Bapak Ibu. Dan setiap pilihan itu ada resikonya. Setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Bang Yosua menuntun bangsa Israel untuk menentukan pilihan mereka. Pilih hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada Allahnya orang Amori yang negerinya ada ditinggal dari moyangmu, atau kepada Allahnya orang Mesir yang ada seberang sungai Efrat. Tetapi aku beserta kaum keluargaku, istri, anak, dan seistri rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan bangsa Israel luar biasa pada hari itu. Mereka menjawab Yosua, jauhkanlah itu daripada kami untuk beribadah kepada Allah lain. Sejujurnya kami pun akan beribadah kepada Tuhan Allah kita. Sebab apa? Sebab dialah Allah kita yang menuntun nenek moyang kita keluar dari Mesir, membawa kita ke tanah perjanjian. Hari ini yang kita diami, hari ini yang kita tinggal. Jadi Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi mendengar kata disiplin di benak banyak orang, kalau kasih Allah itu sesuatu yang berat, kesan atau kena hukuman. Tetapi bagi Tuhan disiplin bukanlah sebuah bentuk penghukuman. Disiplin bukan bentuk sebuah murka. Disiplin bukanlah bentuk kemarahan Tuhan, tapi disiplin adalah bentuk kasih sayang Tuhan buat hidup kita. Katakan amin. Jadi kalau sekarang disiplin oleh Tuhan, engkau berkata, Tuhan aku bersyukur karena engkau sangat sayang kepadaku, karena engkau sangat mengasihiku. Firman kau berkata begini, barang siapa ku kasihi, ia akan ku gendong. Begitu kan? Tidak. Barang siapa kasih, ia akan ku hacak dan ku teguh. Haleluya. Jadi disiplin itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita, bentuk perhatian Tuhan kepada kita. Saudara, sebagai seorang tua, ketika dia melihat anaknya melanggar suatu peraturan, dia disiplin itu. Kenapa? Karena bentuk perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Orang tua yang tidak perhatian terhadap anaknya, ketika anaknya buat pelanggaran, didiami dan dibiarkan, itu artinya orang tua yang tidak sayang kepada anaknya. Amin. Orang tua yang sayang kepada anaknya, dia pasti akan teguh, dia pasti akan kasih disiplin. Itu artinya dia sayang kepada anaknya. Dia mau supaya anaknya menjadi anak yang baik. Tapi orang tua yang tidak sayang kepada anaknya, dia
biarkannya saja. Terus teranglah mau hancur-hancurlah kau. Masa depan bukan urusanmu sendiri, bukan juga kami. Yang penting kami sudah melahirkan kau, kami sudah menafkahi kau, terserah kau sudah itu. Itu bukan bentuk sebuah kasih sayang. Tapi bentuk sebuah kasih sayang dari orang tua, dia akan memberikan disiplin bagi anaknya. Alkitab mengatakan, berilah cambuk pada anakmu, tapi berilah cambuk pada anakmu tepat pada waktunya, tapi jangan menginginkan kematian. Itu artinya Tuhan menyuruh, memerintahkan kita untuk sayang kepada anak kita, beri disiplin, beri aturan. Haleluya. Jadi disiplin yang Tuhan berikan buat kita itu bentuk kasih sayang Tuhan buat hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Lanjut. Oh iya, perhatikan. Pada disiplin rohani maksudnya, berarti Bapak Ibu, pada disiplin rohani maksudnya apa? Untuk menolong kehidupan rohani kita makin bertumbuh. Jadi bentuk disiplin adalah menolong kita supaya kita makin bertumbuh dewasa secara rohani, menikmati kasih Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati penggenapan janji-janji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Next. Dan percayalah bahwa tidak ada jalan singkat untuk menjadi pribadi yang bertumbuh dewasa secara rohani. Disiplin rohani adalah proses yang harus dilalui oleh setiap orang percaya. Katakan amin. Haleluya. Kasih kiri kanan. Bersyukurlah kalau Tuhan disiplin. Amin. Bapak Ibu, saudara, perhatikan. Orang yang diberi disiplin oleh Tuhan itu adalah Tuhan sangat sayang dan mengasihinya. Ada satu tokoh dalam Alkitab yang Tuhan sudah tidak lagi sayang sama dia, dan itu makanya Tuhan tidak memberikan disiplin buat dia, tapi Tuhan tolak dia. Tapi ada satu tokoh dia disiplin oleh Tuhan yang sangat berat. Siapa dia? Daud dan Saul. Saul ketika Tuhan sudah menolak dia, artinya Tuhan tidak lagi sayang kepada dia, Tuhan sudah tidak memberikan kasih kepada dia, makanya Tuhan tidak berikan disiplin buat dia. Sampai dia berdoa pun Tuhan tidak menjawab. Sampai dia terpaksa dia harus memanggil roh petelun untuk memanggil arwahnya Samuel. Tapi Daud, pelanggaran Daud sangat berat dibanding pelanggaran Saul. Tapi Daud masih sangat disayangi oleh Tuhan. Daud mendapatkan disiplin yang luar biasa. Disiplin pertama apa saudara? Disiplin pertama yang Tuhan berikan buat Daud adalah, karena pelanggaran Daud apa? Karena pelanggaran Daud adalah dia membunuh Batseba, membunuh Uria dan mengambil istrinya menjadi miliknya. Itulah pelanggaran yang berat di mata Tuhan. Tapi Tuhan sayang kepada Daud. Tuhan tidak murka kepada Daud. Tuhan tidak marah kepada Daud. Tuhan beri disiplin buat Daud. Disiplinnya apa? Dia harus dikejar-kejar oleh anaknya Absalom. Tuhan berkata begini, karena engkau melakukan hal yang jahat di mataku, maka engkau akan dikejar-kejar seperti seorang buron. Engkau lari dari satu kubu ke kubu yang lain. Dia diberikan disiplin luar biasa. Saul pelanggaran cuma sedikit aja. Kalau menurut ukuran manusia loh, itu nggak berat. Bahkan menurut manusia baik bagi Daud, bagi Saul, dia membunuh semua musuh-musuhnya, kambing domba, hewan yang sakit yang kurus-kurus dibunuh, yang gemuk sehat dibawa pulang untuk mengadakan korban syukur. Tapi bagi Tuhan itu pelanggaran yang berat, dan Tuhan tidak lagi sayang sama dia. Dia ditolak. Jadi Bapak Ibu, jadi ketika kalau saudara melakukan satu kesalahan pelanggaran, lalu Tuhan disiplin, engkau harus berkata, terima kasih Tuhan, engkau telah menegurku, engkau telah mengingatku dengan memberikan disiplin kepadaku, karena engkau sayang kepadaku. Tapi kalau saudara melakukan satu pelanggaran, baru saudara merasa bahwa nyaman di dalam pelanggaran, tidak ada disiplin dari Tuhan, hati-hati saudara, bagi Tuhan sudah menolak saudara. Ingat, setiap pelanggaran pasti akan ada disiplin. Haleluya. Lanjut. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 8. Perhatikan firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Karena mengandung janji.
sekali lagi, latihan badan ini terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau sudah dikasih oleh Tuhan, disiplin dalam beribadah, disiplin rohani, disiplin dalam beribadah itu sangat bermanfaat, sangat berguna buat hidup kita, baik untuk hari ini maupun untuk hidup kita di hari esok, baik untuk hidup kita sekarang maupun hidup kita di masa yang akan datang. Maka mengatakan baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bagaimana? Yaitu kita harus disiplin dalam beribadah. Haleluya. Dengan disiplin rohani, maka kita akan menjadi pengikut Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran yang sehat, serta makin bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Jadi terdidik dalam soal iman kita dan ajaran yang sehat, serta makin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Jadi pertama, dengan disiplin rohani, maka kita akan menjadi pengikut Kristus yang baik, terdidik dalam soal pokok iman kita dan dalam ajaran yang sehat, serta makin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Amin. Kita akan makin bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mengikuti Tuhan sekali lagi saya ulang, Tuhan menghendaki bukan hanya sekedar menjadi pengikut Yesus. Yang Tuhan kehendaki adalah menjadi pengikut Yesus yang bertumbuh. Adakah saudara menanam sebuah benih, lalu saudara hanya lihat dia hanya bertumbuh begitu saja, hanya tumbuh tunas sudah selesai? Setiap harinya kok nggak bertumbuh ya, gitu-gitu terus. Kok nggak bertumbuh ya, gitu-gitu terus. Selalu berpikir, jangan-jangan ini tumbuhan jebol, jangan-jangan ini tumbuhan kerdil. Dan biasa apa yang muncul dalam pikiran, udah potong buang saja, kita tanam biji baru. Bapak Ibu, Tuhan tidak mau hanya sekedar menjadi pengikut, tapi Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang bertumbuh. Amin. Tuhan tidak mau hanya sekedar menjadi pengikut, tapi pengikutnya, tetapi Tuhan mau menjadi orang yang bertumbuh. Tuhan hendaki supaya saudara saya kita bertumbuh. Makanya gereja kita adalah menjadi gereja yang bertumbuh, menjadi gereja yang berakar, bertumbuh dan berbuah tanpa batas, diberkati bersama-sama. Amin. Kita ucapkan sama-sama ini. Gereja kita adalah 1-3, menjadi gereja yang berakar, bertumbuh, berbuah dengan berlipat ganda dan diberkati bersama-sama. Haleluya. Berakar, bertumbuh, berbuah berlipat ganda dan diberkati bersama-sama. Kita lihat manfaat disiplin rohani. Itu dia, manfaat disiplin rohani. Apa gunanya disiplin rohani? Saudara kasih Tuhan, disiplin itu ada manfaat yang luar biasa. Manfaat disiplin rohani yang pertama adalah kita akan semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Katakan amin. Ketika Bapak Saudara saya, ketika kita melakukan suatu kesalahan, suatu pelanggaran, Tuhan akan memberikan disiplin. Tujuan untuk apa? Supaya kita akan mengenal Tuhan secara pribadi. Kita akan mengenal Tuhan secara pribadi ketika kita menghadapi sebuah disiplin. Haleluya. Dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan 11 berkata begini Bapak Ibu. Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Klik selanjutnya. Kita berkata firman Tuhan. Yang kukehendaki, kita baca bersama 1, 2, 3. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya boleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini kata siapa? Kata Paulus. Yang kukehendaki ialah apa? Mengenal kuasa kebangkitan Kristus dan persekutuan dalam penderitaan Kristus, di mana aku menjadi serupa dengan Kristus di dalam kematiannya, supaya apa? Supaya akhirnya kita beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bagaimana supaya mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya?
menghadapi sebuah proses yang namanya disiplin. Paulus disiplin enggak Bapak Ibu? Paulus mengalami disiplin yang luar biasa. Apa kesalahan Paulus? Paulus setelah mengenal Tuhan, setelah dia bertobat, setelah mengenal Tuhan, tidak dicatat kesalahannya. Tapi sebelum dia bertobat memang banyak kesalahannya, banyak pelanggarannya. Bahkan dia berkata begini, asalnya dia berkata begini, untuk semuanya itu aku orang yang paling berdosa. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dia mengenal Tuhan, dia mulai melayani Tuhan. Tidak dicatat dengan kesalahannya, tapi dia mengalami disiplin. Disiplin Paulus luar biasa. Mengalami kapal, dia dipenjarakan, dia ditampar, dia dilontarkan dengan batu, dia diperhadapkan kepada raja-raja, dia diadili, dipatok ular. Tujuan itu apa Ibu? Di saat Paulus mengalami disiplin itulah bagaimana supaya Paulus itu mengalami Tuhan secara pribadi. Dia mengenal Tuhan secara pribadi. Bagaimana dia mengenal Tuhan pada waktu dia mengalami disiplin? Ada satu disiplin yang sangat mengerikan, dia dipatok ular. Orang-orang ada di sekitar mereka berharap 5 menit dia akan mulai nafasnya mulai pelan-pelan, 10 menit dia akan mulai kedinginan, 15 menit dia akan mulai demam. Kadang kita lihat beberapa jam kemudian dia akan mati. Mereka lihat lama-lama kok Paulus makin sehat. Lalu mereka berkata, ya Allah, dia dewa. Ternyata dia dewa. Dan disitulah Paulus pun mengenal Tuhan, bahwa ternyata Tuhan juga berkuasa atas segala racun ular. Amin. Jadi Bapak Ibu, di saat Tuhan izinkan sakit, itu artinya disiplin di mana saudara mengenal Tuhan dalam penyakit itu. Amin. Saya bangun pagi-pagi kesini bantu saudara Andi atur-atur. Lalu saya pulang ke rumah pas istri saya lagi putar kesaksiannya Jacqueline Yosef. Salah satunya dia sampaikan bagaimana dia mengalami satu penyakit yang sangat mengerikan, termasuk dengan putrinya, dan mereka harus beberapa kali berobat atau operasi di Singapura. Tapi suatu ketika dia berkata anaknya ini sampai putrinya sakit, tapi dalam kondisi sakit sudah makin parah dan menderita hampir mati. Dia berkata, mama aku mau melayani Tuhan. Dia setia beribadah. Dia berkata di gereja mereka itu 8 kali ibadah. Di 8 kali ibadah itu juga dia terlibat dalam pelayanan 8 kali pada kondisi drop dan hampir mati. Hari berikutnya sebelum dioperasi dan diperiksa ternyata semua negatif. Dia mengalami Tuhan di saat didisiplin dengan sakit penyakit. Amin. Bapak Ibu, dia ada orang yang mengalami Tuhan, dia mengenal Tuhan secara pribadi saat dia didisiplin dengan kekurangan, dia didisiplin dengan usahanya bangkrut. Disitulah buat dia mengenal Tuhan. Jadi Bapak Ibu, disiplin tujuan untuk apa? Manfaat disiplin supaya kita mengenal Tuhan secara pribadi. Tidak lagi hanya mendengar kata orang, tidak hanya lagi mendengar orang cerita tentang Tuhan, tapi kita mengalami Tuhan secara pribadi. Katakan amin. Jadi saudara tidak lagi hanya mendengar orang cerita tentang Tuhan. Saudara dulu begini, ya Tuhan hebat ya, tapi harus kita yang mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Haleluya. Jadi perhatikan baik, manfaat disiplin rohani Allah, kita akan semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan lagi mendengar dari kata orang, bukan lagi hanya mendengar orang-orang bersaksi tentang Tuhan, tapi kita juga bersaksi tentang Tuhan karena kita mengalami Tuhan. Haleluya. Saudara mau bersaksi tentang Tuhan, saudara harus mau mengalami Tuhan secara pribadi. Bagaimana cara mengalami Tuhan secara pribadi? Terimalah semua proses pendisiplinan. Disitulah kita akan mengalami Tuhan secara pribadi, sehingga kita boleh dapat bersaksi. Amin. Jadi kita tidak hanya lagi menjadi pendengar untuk mendengar orang bersaksi tentang Tuhan, tapi kita menjadi orang yang bersaksi untuk menceritakan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Baik, hal yang paling penting dalam hidup ini adalah mengenal siapa Tuhan kita. Sekali lagi, hal yang paling penting dalam hidup kita adalah mengenal siapa Tuhan kita. Jangan sampai saudara percaya kepada Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan. Ada saudara yang pernah bercerita, salah satu muridnya, dia bertanya, siapa Tuhan? Saya lupa. Siapa nama Tuhan? Bu guru, saya lupa.
Ini penting Bapak Ibu. Jadi hal yang paling penting dalam hidup ini adalah mengenal siapa Tuhan kita. Amin. Hal yang paling penting dalam hidup kita bukanlah mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Hal yang paling penting dalam hidup kita bukanlah menjadi orang yang terkenal di muka bumi. Hal yang paling penting dalam hidup kita bukan menjadi orang yang kaya, tapi hal yang paling penting dalam hidup kita adalah mengenal siapa Tuhan kita. Amin. Mengenal siapa Tuhan kita. Bapak Ibu, saya beritahu Bapak Ibu, akhir-akhir ini orang Kristen sebenarnya harus malu. Kenapa saya katakan malu? Mereka ngaku orang Kristen, mereka ngaku percaya kepada Tuhan, tapi tidak pernah mengalami Tuhan. Orang lain yang datang mengalami Tuhan, lalu datang bercerita kepada mereka, lalu mereka berkata, "Wih, kesaksian ada orang dari seberang luar biasa ya." Tapi dia sendiri tidak pernah mengalami. Jujur saya kadang ngaku karena saya bilang, Tuhan, saya malu hal seperti ini. Harus saya yang bersaksi karena saya mengalami Tuhan. Orang lain mengalami Tuhan lalu mereka bersaksi bagaimana kuasa Tuhan. Berapa hari lalu saya posting di YouTube ada sebuah video yang seorang guru besar pesantren di Bandung yang mengalami Tuhan secara pribadi di dalam sakit penyakit Bapak Ibu. Dia mengalami sakit penyakit. Penyakitnya adalah penyakit jantung. Jantungnya sudah bocor. Jantungnya sudah bocor Bapak Ibu. Jantungnya sudah bocor, lalu harus dioperasi dan masuk ruang ICU. Di ruang ICU itu mereka ada 3 pasien. Salah satu pasiennya orang Kristen. Lalu yang menjaga pasien orang Kristen ini seorang ibu-ibu. Ibu ini pagi, siang, sore, malam, ibu ini selalu nyanyi. Nyanyi apa? Ada satu lagu dia disebut itu. Nah, waktu ibu ini menyanyi lagu, bapak-bapak yang guru besar pesantren di Bandung ini, dia mendengar. Waktu ibu ini nyanyi lagu ini, tiba-tiba dia seperti hatinya sejahtera sekali dan sejahtera sekali. Akhirnya Bapak Ibu, berapa hari kemudian dia ngomong sama ibu ini, karena dilihat kondisi sakitnya makin parah dan jantungnya sudah bocor, udah biru dan sudah bocor. Lalu dia ngomong sama ibu, dia bilang, "Bu, boleh doakan saya?" Ibu berkata, langsung ibu kaget. Ibu berkata, "Oh, minta maaf, saya seorang Kristen, kamu kan seorang Muslim. Bagaimana saya berdoa buat kamu?" Bapak ini berkata, "Iya, saya percaya Tuhan mendengarkan doa ibu." Bayangkan Bapak Ibu, bukan orang Kristen tapi imannya luar biasa. "Aku percaya Tuhan mendengar doa ibu. Tolong doakan saya." Dalam kesaksian ini dia berkata begini. Akhirnya ibu ini langsung berdoa dan tumpang tangan. Dia masukkan tangannya ke dalam bajunya, dia tumpang tangan pas di jantungnya di dada sebelah kiri. Dia tumpang tangan, dia berdoa, lalu dia berkata begini, "Kamu pasti sembuh." Selesai berdoa, selesai. Lalu besoknya sebelum bapak dioperasi, ibu ini datang lagi sama bapaknya. Ibu datang lagi sama bapaknya dan dia berkata, "Sebelum kamu dioperasi, saya berdoa." Waktu dia berdoa tumpang tangan selesai, dia berkata begini, "Percaya kamu sudah sembuh. Percaya kamu sudah sembuh." Bapak Ibu, dalam pesan dia berkata, waktu ibu ini ngomong begini, tiba-tiba iman saya itu seperti percaya benar-benar Tuhan dan ibu ini. Dia benar, saya percaya benar Tuhan dan ibu ini. Hati saya seperti kayak sejahtera dan saya merasa bahwa seperti kayak bagian organ tubuh bagian dalam darah seperti kayak ada kelonggaran, ada kesegaran yang luar biasa. Waktu masuk ruang operasi diperiksa, jantungnya bersih bagaikan jantung baru. Jantungnya bersih luar biasa Bapak Ibu. Itulah membuat dia mengalami mujizat. Lalu berkata begini, akhirnya dia keluar dari situ, dia bertobat, dia mengenal Tuhan. Baru 6 bulan Bapak Ibu dia kenal Tuhan Yesus. Sekarang dia ada di Jakarta. Sekarang dia lagi bersaksi ke sana kemari. Jadi ingat Bapak Ibu, harus apa? Hal yang paling penting dalam hidup ini adalah apa? Mengenal siapa Tuhan kita. Amin. Orang lain berkata, "Aku percaya Tuhanmu pasti akan menjawab doa." Haleluya Bapak Ibu. Hal yang paling penting dalam hidup kita adalah mengenal siapa Tuhan kita. Hal yang paling penting dalam hidup kita adalah mengalami Tuhan kita secara pribadi. Katakan amin. Orang tidak mungkin bisa mengenal Tuhan jika tidak disiplin membaca
disiplin berdoa. Haleluya. Tidak mungkin mengalami sukacita dalam hidupnya jika tidak disiplin memuji menyembah Tuhan. Mengapa orang sering stres? Mengapa orang sering sakit hati? Karena dia sangat disiplin menyanyi lagu dunia. Apalagi lagu yang berkata begini. Mati aku, ayah pun tahu. Ada lagi lagu-lagu, benar Pak, apalagi lagu-lagu dunia, ada yang isinya sakit hati, ada yang isinya tentang amarah, dendam, emosi, luka, kau buat luka. Akhirnya ingat, oh iya aku pernah dilukai. Akhirnya membuat hatinya makin kacau dan dia makin terluka. Tapi kalau saudara disiplin menyanyi lagu-lagu rohani, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saudara akan mengalami sukacita dan sejahtera. Amin. Disiplin Bapak. Ingat Bapak, kadang kalau lagu pujian juga ada banyak pujian. Karena banyak orang juga punya kesaksian, mereka disebut ada penyakit hanya mendengarkan pujian. Haleluya. Jadi pertimbangan, orang tidak mungkin bisa mengenal Tuhan jika tidak disiplin membaca firman Tuhan. Semakin kita disiplin membaca firman Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan. Tidak mungkin bisa mendengar suara Tuhan jika ia tidak disiplin berdoa. Semakin kita disiplin berdoa, semakin kita peka mendengarkan suara Tuhan. Ada orang pernah bertanya kepada saya, ketika saya bersaksi tentang saya dengar suara Tuhan, suara Tuhan berkata kepada saya, suara Tuhan berkata begini. Saya pernah bersaksi, orang Tuhan berkata kepada saya, Ignas, hapus buka teman. Saya bersaksi, dia bertanya, bagaimana Bapak dengar suara Tuhan? Saya bilang, mohon maaf, ini sesuatu yang gampang tapi tidak bisa untuk dijelaskan. Kenapa saya katakan gampang tapi tidak mudah untuk dijelaskan? Karena ini hanya dapat dimengerti oleh orang yang disiplin di dalam Tuhan. Bagaimana saya menjelaskan kepada Anda yang tidak disiplin dalam Tuhan? Anda akan mengerti, Anda akan tahu, Anda akan mengenal suara Tuhan kalau Anda disiplin berdoa, disiplin menyembah Tuhan, disiplin punya waktu saat teduh dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu berbicara saat kita bersaat teduh, Bapak Ibu. Amin. Tuhan bicara. Sekarang kadang kita dengar suara Tuhan seperti suara manusia. Tuhan kadang berbicara jelas. Lalu kalau bertanya, bagaimana mendengar suara Tuhan? Saya kasih tahu saudara, mau dengar suara Tuhan, disiplin berdoa, disiplin menyembah Tuhan, disiplin berpuasa, disiplin baca firman Tuhan. Kok akan dengar suara Tuhan? Tanpa saya harus menjelaskan mendengar suara Tuhan. Haleluya. Kalau saya contoh, kalau saya mendengar suara Bapak Agus Solar, suara akan bertanya, bagaimana dengar suara Agus Solar? Oh, gampang. Biasa Pak Agus Solar kalau cara teriak itu, ini berarti Pak Agus Solar. Contoh. Tapi kalau mendengar suara Tuhan, saya tidak bisa menjelaskan. Maka saya katakan ini sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang, tapi tidak mudah untuk dijelaskan. Karena ini hanya bisa dimengerti oleh orang yang disiplin baca firman Tuhan, disiplin berdoa dan berpuasa. Haleluya, katakan amin. Disiplin membaca firman Tuhan, berdoa dan berpuasa, mengikuti persekutuan ibadah adalah disiplin rohani yang bisa kita lakukan untuk semakin mengenal Tuhan dan semakin bertumbuh dewasa secara rohani. Haleluya, katakan amin. Disiplin membaca firman Tuhan, disiplin berdoa dan berpuasa, disiplin mengikuti persekutuan ibadah adalah disiplin rohani yang bisa kita lakukan untuk semakin mengenal Tuhan dan semakin bertumbuh dewasa secara rohani. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Jadi hal yang terpenting dalam hidup kita, saya ingatkan sekarang ini, ialah mengenal Tuhan secara pribadi. Kita lihat manfaat disiplin rohani yang kedua. Manfaat disiplin rohani yang kedua adalah kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, Tuhan menyertai orang yang disiplin. Amin. Tuhan mau menyertai orang yang disiplin. Dan kita akan mengalami penyertaan Tuhan jika kita mau disiplin secara rohani. Haleluya. Kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Kejadian pasal 28 ayat 15. Klik sana, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Kejadian 28 ayat 15.
Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 3. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang telah kujanjikan kepadamu. Haleluya. Kita lihat ayat ini. Sesungguhnya aku akan menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau akan pergi. Bapak Ibu, kemanapun kita akan melangkah, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi kita. Haleluya. Tapi bagaimana caranya? Disiplin rohani penting. Kemanapun saudara melangkah, jangan lupa doa pribadi. Kemanapun saudara pergi, jangan lupa baca firman Tuhan. Kemanapun saudara berada, jangan lupa memuji Tuhan. Amin. Saya pernah berdoa di rumah makan. Ada orang bilang, doa aku. Saya bilang, saya mau peduli, saya berdoa sama Tuhan, mau berdoa ke orang lain. Tapi Bapak Ibu pernah mengalami mujizat di rumah makan? Saya berapa kali mengalami di rumah makan. Waktu saya berdoa, saya tidak hanya berdoa untuk saya. Terima kasih Tuhan buat anugerah kasih dan berkat-Mu. Sebelum hamba menikmati berkat-Mu, kudus dan sucikan, sehingga menjadi kesehatan bagi tubuh hamba. Berkati pemilik restoran ini, berkati semua orang dalam ruangan yang lagi makan. Tuhan berkati mereka. Semua orang mata tertuju kepada saya. Selesai saya pulang membayar, kalau sudah dibayar. Haleluya. Bapak Ibu, berapa kali saya begitu membayar, sudah dibayar. Tuhan itu ajaib, amin. Tuhan ajaib, amin. Haleluya. Jadi kita akan mengalami Tuhan secara pribadi, kita akan mengalami berkat-berkat. Ingat Bapak Ibu, mengalami Tuhan secara pribadi, maka dia pasti akan mengalami berkat-berkat. Haleluya. Mengalami secara pribadi, dia pasti akan mengalami berkat-berkat. Mengalami secara Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, dia pasti akan mengalami mujizat. Saya berapa kali mengalami mujizat Bapak Ibu. Suatu ketika lagi saya pergi di warung apa namanya, mie yang jalan Pemuda lurus terus ke sana, apa namanya, Pak Bos, bukan. Sebentar dulu makan. Aku? Ya, Toy, Bang Toy, warung Bang Toy. Saya dulu makan. Pas saya lagi berdoa, masuklah Pak Ustadz bersama istrinya. Dia mau menyapa, kan saya lagi berdoa. Saya berdoa, Pak Pendeta. Saya bilang, Pak Ustadz. Saya duduk makan. Saya ke sana bayar. Sudah Pak, dibayar sama Pak Ustadz tadi sama istri. Haleluya, alhamdulillah. Tuhan baik, amin. Jadi Bapak Ibu jangan malu berdoa, Bapak Ibu. Saya benar, kadang ada orang Kristen yang malu berdoa di rumah makan. Doanya tuh sembunyi. Dengan sendok bermata kebuka Pak. Saya nggak peduli Pak. Kalau saya berdoa ngapain malu? Saya malu kalau saya makan dengan kurang ajar. Hendak berdoa langsung ambil tangan makan. Itu namanya itu harus malu Pak. Tapi kalau dulu sopan berdoa, luar biasa mujizat. Amin. Jadi sesungguhnya aku akan menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan bawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang telah kujanjikan kepadamu. Sekali lagi perhatikan kalimat terakhir ini, melainkan tetap aku melakukan apa yang telah aku janjikan kepadamu. Apa yang Tuhan janjikan buat hidup kita? Janji penyertaan, janji pemeliharaan, janji kesembuhan, janji memberkati kita, janji memberkati masa depan kita, janji memberkati keturunan kita. Terbanyak janji Tuhan Bapak Ibu. Yang penting kita disiplin secara rohani. Haleluya. Disiplin rohani itu penting. Disiplin berdoa, disiplin baca kitab. Ada orang baca Alkitab pada waktu dia di rumahnya saja. Lalu ketika kalian sudah pergi kemana-mana dia tidak perlu baca Alkitab. Ada orang berdoa hanya ketika dia di rumah. Ketika kalian pergi kemana-mana dia tidak lagi berdoa. Bapak Ibu saya tidak peduli, saya bukan tipe orang yang tinggal satu tempat. Saya suka jalan sana, tapi tidak pernah lupa untuk berdoa. Amin.
Saya pergi ke sana pelayan sekali, saya tak berdoa. Haleluya. Jadi berdoa bukan hanya di saat saya di rumah saja. Saya kemanapun saya melangkah, saya tidak melupakan jam doa saya. Saya tidak pernah melupakan jam saya untuk baca firman Tuhan. Saya tidak melupakan waktu untuk saya memuji Tuhan. Saya berapa kali sama istri saya kalau kami berangkat sama pelayan kalau pakai, kami memuji Tuhan. Kadang saya muncul sampai angkat tangan karena istri bilang, pengen dua tangan setinggi itu. Kadang-kadang saya kasihkan, haleluya Tuhan baik, haleluya Tuhan baik. Bapak Ibu, mari kita harus disiplin dalam hal berdoa, doa puasa, baca firman Tuhan, beribadah, memuji menyembah Tuhan. Lanjut. Pertama, dengan semakin kita disiplin rohani, maka membuat kita terus mengalami penyertaan dan perlindungan Tuhan, serta mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ketika Daud disiplin dalam menyembah Tuhan, Daud disiplin berdoa, Daud disiplin memuji Tuhan, Daud mengalami penyertaan Tuhan. Sekalipun dia berapa kali dikejar-kejar oleh Saul, dia berapa kali dikejar oleh anaknya Absalom, dia berapa kali dikejar-kejar oleh orang Filistin, tapi Tuhan tetap melindunginya karena Tuhan menyertainya. Mengapa demikian? Karena Daud pribadi tipe orang yang sangat disiplin dalam berdoa, disiplin dalam menyembah, disiplin dalam memuji Tuhan. Ada lagi tokoh orang-orang muda dalam Alkitab, Daniel. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan memelihara, Tuhan menyelamatkannya dari perapian. Kenapa? Daniel disiplin berdoa. Sekalipun ancaman di depan mata, Daniel tetap disiplin berdoa. Coba keberapa Daniel menerima ancaman, Daniel mulai berhenti berdoa. Daniel tidak akan pernah mengalami mujizat perapian. Dan mungkin Alkitab pun tidak akan mencatat tentang mujizat perapian. Tapi sampai di Alkitab pun tercatat mengenai mujizat perapian di mana Daniel, mujizat gua singa, bukan perapian. Kalau perapian itu Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel mengalami mujizat gua singa karena Daniel disiplin berdoa. Daniel mengalami mujizat gua singa karena Daniel disiplin dalam menyembah Tuhan, dalam berdoa. Tuhan menyertai dia. Ada dalam gua singa. Semua singa melihat Daniel seperti kayak nggak ada nafsu makan. Benar Bapak Ibu. Ada lagi tokoh-tokoh muda, Sadrak, Mesak, Abednego mengalami mujizat perapian dan menyala-nyala karena mereka disiplin dengan Tuhan. Mereka sangat disiplin secara rohani. Tuhan menyertai mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan melihara mereka. Mereka mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup mereka. Itu mereka diselamatkan dari perapian dan menyala-nyala. Dan yang lebih dahsyat lagi dikatakan ini, bau asap pun tidak tercium di jubah mereka. Mereka diikat tiga-tiganya, dilemparkan ke dalam perapian. Setelah dilihat ternyata di dalam api itu ada 4 orang, bukan lagi terikat tapi bukan lagi posisi terikat, tapi mereka sedang berjalan-jalan dalam perapian itu. Ketika dikeluarkan ke dalam perapian, dikatakan rambut mereka pun tidak ada yang hangus, jangankan itu, bau asap pun tidak tercium di jubah mereka. Mujizat terjadi karena disiplin dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengalami mujizat kalau Bapak Ibu belajar disiplin dengan Tuhan. Haleluya. Kita akan terus mengalami mujizat karena kita disiplin dengan Tuhan. Ingat, Tuhan akan menggenapi janji hidup kita, janji memelihara, memberkati, melindungi kita, melakukan mujizat buat kita. Mari kita disiplin beribadah, disiplin berdoa, berpuasa, disiplin baca firman Tuhan, disiplin doa pribadi, disiplin memuji menyembah Tuhan Bapak Ibu. Disiplin memuji menyembah Tuhan. Hentikan Korea. Ada yang suka nonton film Korea? Dulu film India, sekarang beralih ke Korea. Orang Indonesia seleranya berubah-ubah. Dulu seleranya India, sekarang seleranya Korea. Dulu lagi sebelum selera India, seleranya ini film-film Indonesia zaman dulu, apa namanya? Bukan Jaka Tingkir, apa lagi? Jadi Bapak Ibu, marilah kita disiplin berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Kita disiplin berdoa. Supaya apa saudara? Supaya kita mengalami penyertaan Tuhan. Dan ketika kita mengalami penyertaan Tuhan, mujizat pasti terjadi. Ingat Bapak Ibu, kalau yang
Tapi kok perhatikan, ciri-ciri penyertaan Tuhan itu selalu ada mujizat. Tuhan menyertai bangsa keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Banyak sekali mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Amin. Jadi salah satu tanda, ingat Bapak, ini perhatikan. Salah satu tanda, sekali lagi, salah satu tanda Tuhan menyertai hidup kita adalah mujizat. Amin. Salah satu tanda Tuhan menyertai rumah tangga kita adalah mujizat. Salah satu tanda Tuhan menyertai pelayanan kita adalah mujizat. Haleluya. Lanjut, firman yang kita baca setiap hari mendorong kita untuk terus mencari Tuhan dan membuat kita mampu bersyukur dan kagum atas setiap karya Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, ketika kita disiplin membaca firman Tuhan setiap hari, maka firman Tuhan itu mendorong kita untuk terus mencari Tuhan dan membuat kita mampu bersyukur dan kagum atas setiap karya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Ingat Bapak Ibu, kita bisa bersyukur karena ada dorongan kekuatan firman Tuhan. Amin. Ada dorongan kekuatan firman Tuhan yang memampukan kita untuk mampu bersyukur di tengah-tengah dunia semakin darurat. Di tengah-tengah keadaan situasi kondisi semakin darurat, kita akan masih bisa bersyukur karena ada dorongan firman Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir Bapak, yang terakhir. Yang ketiga, manfaat disiplin rohani. Manfaat disiplin rohani adalah kita akan menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Katakan amin. Ingat Bapak Ibu, manfaat disiplin rohani adalah kita akan mengalami kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Daud mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Daniel mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Sadrak Mesak mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Yusuf mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Sekalipun Yusuf mengalami fitnah yang luar biasa, tapi Yusuf mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Karena Yusuf orang yang sangat disiplin dalam Tuhan. Haleluya. Kita melihat Bapak Ibu, Kejadian pasal 39 ayat 21. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan apa? Melimpahkan kasih setianya. Apa bukti Tuhan melimpahkan kasih setia Tuhan kepada Yusuf? Yusuf ketika ada di rumah Potifar, Potifar semakin diberkati. Potifar percaya kepada Yusuf untuk mengelola segala sesuatu dalam rumahnya. Bahkan Yusuf diangkat menjadi pemimpin di rumah Potifar. Hanya satu yang Potifar tidak serahkan kepada dia ialah istrinya. Istrinya memfitnah dia. Dia dilemparkan ke dalam penjara. Di dalam penjara dia tidak putus asa. Dia tidak kecewa sama Tuhan. Dia tidak marah sama Tuhan. Tetapi dia tetap disiplin. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dia memuji menyembah Tuhan. Tuhan mengangkat kehidupannya di kepala penjara. Dia diangkat oleh kepala penjara untuk mengatur segala sesuatu yang ada dalam penjara. Luar biasa. Lalu Tuhan keluarkan dia dari penjara. Diangkat oleh Firaun menjadi bendahara negara, menjadi perdana menteri, mengelola segala kekayaan Mesir. Tidak seorang pun dapat berbelanja tanpa seizin oleh Yusuf. Sekalipun mungkin mereka sudah dapat perintah dari Firaun, sudah dapat surat izin dari Firaun, tapi jika tidak diizinkan oleh Yusuf, tidak akan dilayani. Tuhan memberikan kemurahan yang luar biasa buat Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf orang yang sangat disiplin dalam Tuhan. Bapak Ibu, hal ini juga saya tegaskan. Disiplinlah dalam kekudusan hidup. Amin. Amin. Mari Bapak kita disiplin dalam kekudusan hidup. Karena ingat Bapak Ibu, disiplin dalam kekudusan hidup tidak hanya menjadikan kita orang yang mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Tidak hanya menjadikan kita orang yang berkenan kepada Tuhan, tapi dampak dari disiplin kekudusan itu juga akan membawa kita dalam kekekalan kerajaan surga. Katakan amin. Haleluya. Disiplin kekudusan juga akan membawa kita dalam kekekalan dalam kerajaan surga. Tentunya menjaga disiplin kekudusan ini tidaklah gampang dan tidak mudah dan tidak bisa dilakukan dengan kekuatan manusia, kecuali hanya dengan berserah penuh kepada Tuhan.
berserah kepada kedaulatan Tuhan, berserah kepada kuasa kasih karunia Tuhan. Haleluya, haleluya. Lanjut, ketika kita merenungkan makna dari ayat ini, kita menyadari bahwa Tuhan selalu mendengar doa-doa kita, menuntun langkah hidup kita, dan memberi kita pertolongan tepat pada waktunya. Sekali lagi, ketika kita merenungkan makna dari ayat ini, yaitu ayat kejadian tadi yang bagaimana cerita mengenai Yusuf, ia diangkat dan menjadi kesukaan kesayangan bagi kepala penjara. Kita akan menyadari bahwa Tuhan itu selalu apa? Mendengar doa-doa kita, Bapak Ibu, menuntun setiap langkah hidup kita, dan memberi kita pertolongan tepat pada waktunya. Orang yang disiplin rohani, dia akan mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah menunda-nunda, karena ada ayat yang berkata ini, bukan karena tangan Tuhan kurang panjang untuk menolongmu, atau telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengarkan doa-doamu, melainkan karena kamu kurang disiplin dalam kekudusan. Ketika kita disiplin dalam kekudusan, itulah membuat Tuhan mendengarkan doa kita, dan tangan Tuhan terulur untuk memberkati doa kita tepat pada waktunya. Haleluya. Saya tutup, Bapak Ibu. Saya tutup. Perhatikan, sebenarnya bukan Tuhan yang membutuhkan doa-doa kita, tetapi kita yang membutuhkan Tuhan melalui doa kita. Sekali lagi, ini sedikit permainan kalimat ini. Bukan Tuhan membutuhkan doa kita, tapi kita yang membutuhkan Tuhan melalui doa kita. Karena itu, supaya kita beroleh perkenan Tuhan, kita perlu serius dengan Tuhan, bertekun dalam disiplin secara rohani. Lanjut, sebagai umat Kristus, kita perlu mengikuti pribadi Kristus dan ajarannya. Mari kita memulai disiplin rohani, yaitu disiplin baca firman Tuhan, disiplin doa puasa, giat dalam ibadah, dan giat melayani Tuhan, tekun melayani Tuhan. Maka kita akan bertumbuh dan semakin diberkati. So ingat, disiplin rohani akan melatih otot-otot rohani kita dan mendewasakan kita untuk semakin bertumbuh dan semakin diberkati. Tuhan Yesus memberkati.